Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sonia Melindawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Sebelumnya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Semoga videonya bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Nah, apa sih regresi linear OLS itu? Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Nah, dalam model ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila terpenuhi, maka semua model regresi linear tersebut dikatakan based linear unbiased estimation atau BLUE. Nah, di sini ada tahapan-tahapan pengujian agar model regresi OLS menjadi valid sebagai alat peramal. Nah, di sini ada 5 uji nih. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Dan yang kelima adalah uji linearitas. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah bagaimana mengolah data dalam uji asumsi klasik ini. Selamat menyaksikan. Ya, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai uji asumsi klasik, tahapan-tahapannya, dan cara mengolah datanya. Yang pertama, uji normalitas. Nah, sedikit saya akan menjelaskan apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji normalitas biasanya dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan cara uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut ini cara uji normalitas dengan menggunakan program SPSS. Yang pertama dengan menggunakan uji grafik. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Langkah pertama kita klik Analyze, kemudian pilih Regression, lalu klik Linear, akan muncul kotak dialog Linear Regression, kemudian isi kotak dependent dengan variabel Y dan independent dengan X1, X2, X3, dan X4. Setelah itu kita klik Plots, maka akan muncul dialog Linear Regression Plots. Kemudian isi kotak Y dengan Spreadsheet dan isi kotak X dengan Spread. Nah, pada menu standar residual plot, centang histogram dan normality probability plot. Lalu kemudian klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul menghasilkan output grafik histogram. Nah, berdasarkan gambar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari gambar histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan. Nah, di sini juga ada grafik plots, di mana grafik ini bisa dikatakan berdistribusi normal juga karena titik-titiknya berada pada grafik p-plot mengikuti dan mendekati grafik diagonal. Uji normalitas ini menggunakan grafik perlu didukung dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk lebih meyakinkan lagi kebenaran uji grafik histogram dan grafik p-plots-nya. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, kita mengubah data ke dalam bentuk unstandarized residual. Nah, langsung saja kita klik Analyze, kemudian Regression, lalu klik Linear.
Kemudian akan muncul dialog linear regression. Selanjutnya masukkan variabel Y ke kotak dependen dan variabel E ke kotak dependen. Kemudian setelah variabelnya masuk semua, kita klik save. Lalu akan muncul kotak dialog linear regression save. Nah, centang unstandardized, abaikan kotak lainnya. Selanjutnya klik continue. Nah, jika sudah, kita langsung klik OK saja. Maka akan muncul variabel baru dengan nama res1. Nah, setelah muncul, kita abaikan saja res1 yang muncul itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu klik legacy dialog. Kemudian klik submenu 1 sampel KS. Setelah diklik submenu tadi, akan muncul dialog one sample Kolmogorov-Smirnov test. Selanjutnya isi kotak tes variabel list dengan variabel unstandardized residual res1 pada bagian tes distribution centang normal. Nah, setelah masuk dan dipastikan bagian tes distributionnya, bagian normalnya tercentang, maka langsung kita klik OK saja. Nah, maka akan menghasilkan output one sample Kolmogorov-Smirnov test berdasarkan tabel tersebut. Interpretasinya, jika nilai signifikannya di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Apabila nilai di bawah 0,05, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan data yang dibahas ini memiliki distribusi data yang tidak normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, datanya masih sama seperti uji normalitas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila hasil uji heteroskedastisitas ditemukan ketidaksamaan varian residual, maka dapat dikatakan asumsi heteros ini tidak terpenuhi, sehingga dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid. Nah, di sini ada beberapa uji heteros yang dilakukan dengan cara yang pertama uji Gletser, yang kedua uji Park, yang ketiga uji Spearman, dan keempat grafik scatter plot. Nah, di sini saya akan menjelaskan uji Gletser. Yang pertama, klik analyze, kemudian klik regression, lalu kita pilih yang linear. Isi kotak dependen dengan variabel Y dan isi kotak independen dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Setelah variabel masuk ke dalam kotak bagiannya masing-masing, langsung kita pilih saja yang save. Kemudian akan muncul jendela dialog linear regression save pada kolom residual checklist yang unstandardized.
Kemudian kita pilih yang continue. Lalu kita klik OK saja, maka akan muncul data baru di data view itu bernama res1, kita abaikan saja. Nah, setelah itu kita cari yang transform. Kemudian klik compute variable. Akan muncul jendela dialog compute variable. Pada kolom target variable kita ketik yang res2. Pada kolom numerik kita isi dengan abs underscore res buka kurung res underscore 1 tutup kurung. Kemudian langsung klik OK. Maka akan muncul variabel baru di data view bernama res2. Langsung kita klik analyze saja. Yang data baru kita abaikan terlebih dahulu. Kemudian pilih regression, langsung pilih linear. Nah, akan muncul kotak dialog linear regression. Dalam kotak dependent, keluarkan variabel y-nya. Nah, diganti dengan res2. Langsung kita klik OK saja. Maka akan menghasilkan output yang koefisien. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kesimpulannya adalah apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Nah, selanjutnya setelah uji yang pertama selesai, kita langsung masuk ke uji grafik scatter plot. Kembali ke data yang tadi, kita klik analyze. Kemudian setelah muncul, kita pilih yang regression, lalu kita klik yang linear. Setelah kotak dialog linear regressionnya muncul, dependent dengan variabel y dan isi kotak independen dengan variabel x1, x2, x3, x4. Kemudian klik plots. Kemudian akan muncul jendela dialog linear regression plots, isi kolom Y dengan spreadsheet, dan isi kolom X dengan spread. Lalu klik continue saja kalau sudah terisi semuanya. Nah, setelah itu langsung diklik OK, maka akan menghasilkan output scatter plot. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar tersebut terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu.
Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi ini tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramal. Yaitu tadi uji heteros sudah terbukti bagaimana data tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dengan uji yang ketiga, yaitu uji multikolinearitas. Data yang saya gunakan masih sama seperti yang pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Multikolinearitas menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Ya, jadi uji multikolinearitas ini yang akan dibahas di buku ini adalah dengan melihat Pearson correlation antar variabel bebas dan nilai Fifth tolerance. Berikut caranya dengan menggunakan program SPSS. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai uji korelasi, uji multikolinearitas. Maaf. Nah, langsung saja kita klik analyze, kemudian klik regression, lalu kita klik yang linear. Akan muncul kotak dialog regression. Di situ kita akan isi kotak dependent dengan variabel Y dan kotak independen dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Nah, kemudian kita klik yang statistik. Kemudian akan muncul jendela dialog linear regression statistik. Kita centang yang deskriptif dan collinearity diagnostik. Setelah sudah kita centang, kemudian kita klik continue saja. Setelah itu langsung saja klik OK, maka akan menghasilkan output yang pertama Pearson correlation. Nah, di sini pada tabel tersebut menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,08. Maka, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil output yang Fifth dan tolerance. Nah, di sini pada data di atas atau hasil output di atas tersebut menunjukkan nilai Fifth kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Nah, Fifth dan tolerance adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel bebas. Nah, itu 3 uji yang bisa saya sampaikan. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, yang ketiga uji multikolinearitas. Nah, sudah saya simpulkan di berbagai uji tersebut. Nah, yang terakhir tidak terjadi multikolinearitas tersebut. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai uji asumsi klasik.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, itu tadi pengolahan data yang bisa saya sampaikan dalam uji asumsi klasik. Semoga videonya bermanfaat ya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa lagi.